mengajarkan jalannya. Berarti orang sombong tidak akan pernah tahu jalan-jalan Tuhan. Dan Bapak akan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Kembali masalah rendah. Hari Rabu yang lalu kita belajar, salah satu yang kita belajar adalah siapa yang sampai hari ini masih takut dengan keriput. Dan biasanya perempuan, maaf jangan marah. Saudara, belum lama saya baca satu tulisan pendek sekali. Dan saya suka tulisan ini. Tulisan itu berbunyi demikian. Kalau ada keriput di wajah Anda, itu berarti ada bekas senyum waktu masih muda. Oh, nggak ada yang ngamen. Oh, itu kata-kata yang luar biasa, bukan? Jadi kalau ada orang sudah tua nggak keriputan, itu menakutkan. Pasti waktu masih muda nggak punya senyum, tegang terus. Maka itu pipinya halus terus. Jadi apapun yang ada di wajah kita, yang menilai bukan diri kita, tapi orang lain. Maka itu jangan ketakutan dengan diri sendiri. Orang yang sombong, orang yang tidak rendah hati adalah orang yang ketakutan dengan dirinya sendiri. Aneh bukan? Masa ada orang takut dengan dirinya sendiri? Banyak. Buktinya, dia nggak bisa terima dirinya. Dia merasa kurang, dia merasa begini. Kenapa aku nggak seperti orang itu? Ya, itulah orang sombong. Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dengan orang seperti itu. Karena kepada dirinya sendiri pun dia nggak percaya. Apalagi dengan yang lain. Ayat 10, segala jalan Yahweh adalah kasih setia dan kebenaran. Semua jalannya adalah ini, kasih setia dan kebenaran. Coba nanti saudara di rumah merenungkan, gabungkan dua kata ini. Kalau kasih setia digabung dengan kebenaran, coba uraikan, istilah Jawa otak-atik, maka ketemu ketulusan. Saya ulangi lagi, kalau saudara renungkan betul-betul antara kasih setia dengan kebenaran, maka saudara akan menemukan ketulusan. Dan ini yang disukai oleh Tuhan. Orang yang punya kasih setia dan orang yang benar, dia pasti tulus. Dan orang itu gak pernah takut apa-apa dalam hidup. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya, maka Tuhan akan menunjukkan semua jalan. Ayat 11, oleh karena namamu ya Yahweh, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Yahweh? Kepadanya Yahweh menunjukkan jalan yang harus dipilih. Nah, gabungkan kata terakhir ayat 12 dengan ayat 9. Di mana penggabungannya? Kalau ayat 9 berkata, yang Maha Kudus membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, maka kata terakhir ayat 12, kepadanya, kepada orang yang rendah hati itu, Yahweh menunjukkan jalan yang harus dipilih. Sekarang bisa membayangkan, kalau semua kita setiap kali harus memilih suatu jalan, lalu yang Maha Kudus yang menunjukkannya, pilihan kita salah atau benar? Pasti benar, tidak mungkin salah. Tapi kalau kita nggak ditunjukkan jalan oleh yang kudus, kita nggak dibimbing olehnya, pasti kita meraba-raba atau menebak-nebak kira-kira. Maka itu orang seperti itu paling sulit mengambil keputusan. Kalau suruh buat keputusan lama sekali, saudara. Mikirnya itu karena tidak ada yang membimbingnya. Tapi kalau yang Maha Kudus, Bapa kita di surga, yang membimbing kita, itu luar biasa. Kita akan cepat mengambil keputusan karena kita nggak perlu ragu-ragu. Kalau kita dekat dengan Tuhan dan Tuhan dekat dengan kita, maka Dia tunjukkan, Dia pilihkan jalan mana yang bisa kita lalui, maka kita nggak perlu ragu-ragu lagi.
Sama seperti seorang anak yang jalan dengan ayahnya. Nggak perlu ragu-ragu anak itu. Karena kalau sampai salah, risikonya risiko ayahnya yang menunjukkan dia, bukan dia yang nanggung risikonya. Dan itu indah sekali dalam hidup. Maka itu penting sekali hati kita ini kita perhatikan. Lalu ayat 13, ayo kita baca sama-sama. Apa hasil yang luar biasa dalam hidup orang-orang yang hatinya dikuasai oleh ketulusan, kebenaran, kejujuran, kerendahan hati dan segalanya itu. 1, 2, 3. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Katakan apa? Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan kalau anak cucunya akan mewarisi bumi. Bukankah anak cucu kita jadi orang yang paling kaya sedunia? Loh, ya atau tidak? Mewarisi bumi loh. Inilah janji Tuhan kepada kita yang sungguh-sungguh mau menjaga hati kita. Maka itu yang sampai hari ini hidupnya masih dihantui oleh ketakutan. Ketakutan nanti kalau orang tahu bagaimana. Nanti orang ini bagaimana? Masih takut. Saudara, pasti ada yang salah dalam hidup. Saya ulangi lagi bagian ini. Untuk masalah hati, itu bukan urusan Tuhan, itu urusan kita, jangan lupa. Jadi kita mau tidak dipulihkan, mau tidak kita ini dibereskan oleh Tuhan. Nah itu kenapa tadi Roh Kudus mengajak untuk kita berdoa, selidiki aku. Karena kita harus jujur, tulus di hadapan Tuhan. Untuk apa saja dalam hidup. Kita lihat 2 Timotius 3. Dan inilah yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Kalau Dia sudah melihat bagaimana isi hati kita. Ayat yang ke-10. 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Pada akhirnya nanti saudara, semua kita anak-anak Bapa di surga harus berani bicara seperti Rasul Paulus kepada semua orang di sekitar kita. Renungkan. Semua kita pada akhirnya harus berani begitu. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Sepintas kalau kita baca ayat ini, pasti muncul suatu pendapat, sombong betul Paulus. Ya tidak? Masa dia sudah sehebat itu? Tapi kalau kita sudah mendengar pendahuluannya tadi, dari mulai kitab Amsal, Mazmur seterusnya yang saya sudah uraikan, maka kita ngerti. Kesimpulan ayat ini adalah begini. Menjadi orang Kristen itu tidak boleh menjadi orang Kristen buat diri pribadi. Saya ulangi dan saudara catat ini. Menjadi orang Kristen itu tidak boleh menjadi orang Kristen buat dirinya sendiri. Kalau kita menjadi Kristen hanya untuk diri sendiri, maka kita bukan Kristen. Maka itu Tuhan ingin bukan cuma Paulus, tapi setiap kita, supaya semua orang yang dekat tinggal dan selalu bertemu dan bergaul dengan kita, mereka bisa mengikuti ajaran kita, cara hidup kita, pendirian kita, iman kita, kesabaran kita, kasih kita, dan ketekunan kita.